Subang adalah kota yang sangat penuh dengan potensi budaya dan historis yang banyak. Semua potensi ini terkubur di antara puing-puing bapa waktu yang sudah dilupakan oleh masyarakat sendiri. Salah satu dari potensi budaya yang sangat menarik adalah Hotel Subang Plaza yang sudah terbengkalai tersebut. Mungkin kebanyakan orang hanya mengetahui tempat tersebut sebagai sebuah hotel tua yang angker. Tetapi, hotel tua tersebut menyimpan banyak sejarah yang dilupakan. Sebelum kita masuk membahas Hotel Plaza, perlu diketahui bahwa sejarah hotel tersebut sangat terikat dengan sejarah zaman kolonialisme di Subang sendiri. Apalagi terhadap perusahaan PNC Lands dan juga pemerintah kolonialisme Inggris, Belanda, dan asal-usul Subang sendiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui sejarah Subang itu sendiri. Pada tahun 1799, VOC dibubarkan karena terlilit utang yang disebabkan oleh korupsi. Kekosongan kekuasaan ini kemudian diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada periode 1811 sampai 1816, kekuasaan di Nusantara untuk sementara waktu dipegang oleh Inggris di bawah Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Pada masa Gubernur Jenderal Herman William Daniels yaitu 1808 sampai 1811, wilayah pemerintahan diatur ulang. Ia membentuk Jakarta and Penyengat Regency Happen yang mencakup Karawang. Status Subang saat itu dipertahankan sebagai salah satu distrik di bawah Residen Jakarta. Pemerintahan Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811 sampai 1816 kemudian memberikan kejelasan status. Pada masa ini, wilayah Subang dibagi menjadi dua distrik, yaitu distrik Ciasem dan distrik Pamanukan. Pembagian ini bertahan setidaknya hingga 1896. Keresidenan Karawang dibagi menjadi tiga distrik, Karawang, Ciasem, dan Pamanukan. Struktur administratif hingga saat ini bertahan hingga 1853. Secara geografis, wilayah yang kelak menjadi Subang saat itu disebut Pamanukan and Cisemladen merupakan bagian dari Afdeling Karawang. Wilayahnya dibatasi oleh Gunung Tangkuban Perahu, Burangrang, dan Bukit Tunggul di selatan, Laut Jawa di utara, Sungai Cilemaya di barat, serta Sungai Cikramas, Cipunagara, dan Cisewu di timur. Luasnya kurang lebih sama dengan Kabupaten Subang sekarang. Awalnya, Pamanukan dan Ciasem adalah dua wilayah yang terpisah oleh Sungai Ciasem. Keduanya disatukan pada tahun 1813 ketika dibeli oleh perusahaan Sharpnel Skelton & Co. Sehingga namanya menjadi Pamanukan and Cisemladen, sering disingkat PNC Lands. Sepanjang 1820-an, kepemilikan PNC Lands berpindah-pindah tangan antara beberapa perusahaan Inggris hingga akhirnya pada 1830, beras berhasil menjadi produk unggulannya. Perkembangan pesat PNC Lands terjadi pada tahun 1840 ketika P.W. Hovland beserta saudaranya Thomas Hovland dan Johann Eric Benek membeli sahamnya. Di bawah kepemimpinan P.W. Hovland, perusahaan berkembang pesat dan mendatangkan keuntungan luar biasa. Pada 1855, Hovland membeli seluruh saham mitranya dan menjadi pemegang saham tunggal. Di bawah kepemilikan tunggalnya, PNC Lands dikelola seperti sebuah negara kecil dengan logo yang memadukan unsur barat dan lokal. Hovland berhasil mengelola tanah partikelir ini dengan sangat baik sehingga menghasilkan kekayaan yang melimpah. Untuk mengawasi daerah perkebunan di selatan, ia mengangkat adiknya sebagai Hoofdassistent District Sagala Herang dan Batu Singa. Pada tahun 1854, struktur distrik di wilayah ini sudah sangat jelas, terdiri atas distrik Ciasem, distrik Pamanukan, distrik Malang, distrik Pangganggang, distrik Kalijati, distrik Subang, distrik Sagala Herang, dan distrik Batu Singa. Untuk asal-usul nama Subang sendiri, meski Kabupaten Subang baru resmi terbentuk pada abad ke-20, nama Subang sebagai sebuah toponim sudah lama ada. Kata Subang sendiri sebenarnya berasal dari nama kampung di Kuningan. Konon, P.W. Hovland mendatangkan banyak tenaga kerja dari kampung Subang di dekat Gunung Subang, Kabupaten Kuningan. Para pekerja ini kemudian membentuk pemukiman babakan baru di tempat kerjanya dan menamainya Subang sebagai tanda asal mereka. Setelah kematian P.W. Hovland pada
1872, kepemilikan PNC Lens diwariskan kepada anak-anaknya dari istrinya, Helena Charlotte Auguste. Namun, dominasi keluarga Hovland mulai mengalami kemunduran akibat 4 faktor utama. Pertama, tidak ada lagi tokoh yang berpengaruh sekuat P.W. Hovland. Yang kedua, kesalahan fatal dengan membagikan aset perusahaan sebagai warisan yang memecah konsentrasi kepemilikan. Ketiga, ekspansi perusahaan yang mengabaikan kemampuan finansial. Keempat, kontrol dari manajemen perusahaan yang sangat lemah. Kota-kota di Subang tidak tergolong metropolitan, tetapi berfungsi sebagai kota distrik. Sejak 1870, Subang disiapkan sebagai kota industri dengan infrastruktur yang mendukung aktivitas perkebunan, pertanian, dan kehutanan. Kota Subang Cicendo memiliki nilai penting sebagai pusat administrasi tanah partikelir, sehingga fasilitas kotanya relatif lengkap. Sementara itu, kota-kota seperti Kalijati, Pagaden, Ciasem, dan Sagaleherang berfungsi sebagai penyuplai bahan baku. Kota Pamanukan pemegang peran ganda tidak hanya sebagai kota distrik, tetapi juga sebagai kota pelabuhan yang vital untuk ekspor hasil bumi. Akhirnya, pada 24 Desember 1886, berdasarkan keputusan pengadilan, Pamanukan Encicemleden diambil alih oleh sebuah perusahaan Belanda di Batavia yang membentuk Maatschappij Exploitatie de Pamanukan Encicemleden. Perusahaan ini berada di bawah kendali Netherlands Industrie Landbouwmaatschappij yang berupaya menguasai perkebunan swasta oleh perusahaan negara. Peristiwa ini menandai berakhirnya dominasi keluarga Hovland. Pada pergantian abad ke-20, saham PNC Lens jatuh ke perusahaan Inggris, Anglo-Dutch Plantation of Java Limited, yang berkedudukan di London. Dengan demikian, setelah 71 tahun di bawah kepemilikan Belanda, wilayah ini kembali dikuasai Inggris. Pemerintah Hindia Belanda mulai menerapkan kebijakan desentralisasi. Pada 23 Juli 1903, dikeluarkan Decentralisatiewet atau Undang-Undang Desentralisasi yang menjadi dasar pemerintahan daerah. Berdasarkan Besluit van Gouverneur-Generaal van 24/1907 nomor 29, tanah partikelir Pamanukan Encicemleden dijadikan salah satu control afdeling dengan nama Subang. Control afdeling Subang ini membawahi 4 distrik, yaitu Pamanukan, Subang, Sagaleherang, dan Pangkalan. Keputusan ini menandai transformasi wilayah tanah partikelir menjadi wilayah administrasi pemerintahan yang otonom. Pada masa ini juga muncul gejolak sosial. Meski para petani di PNC Lens berhasil panen pada 1911 sampai 1912, pengelola perusahaan justru menaikkan cukai atau pajak hingga 20%, yang dianggap terlalu berat oleh pemerintah Hindia Belanda sendiri. Kebijakan ini memicu gelombang protes. Puncaknya, pada 23 Agustus 1913 dipimpin oleh Bapak Enim, para petani dari Babakan Sawah dan sekitarnya melakukan protes menuntut pengukuran ulang sawah. Insiden ini sering dipicu oleh ketegangan dengan orang-orang Cina yang menjadi rentenir. Gerakan protes ini akhirnya diredam oleh polisi partikelir, dan militer. Akibat gelombang protes ini, Presiden Karawang menyarankan agar pemerintah Hindia Belanda mengambil alih kembali Pamanukan Encicemleden dari perusahaan swasta. Puncak dari proses desentralisasi adalah dikeluarkannya Bestuurshervormingswet atau Undang-Undang Perubahan Pemerintahan pada tahun 1922. Undang-undang ini membentuk daerah otonom setingkat provinsi. Provinsi Jawa Barat atau Provinsi West Java adalah provinsi pertama yang dibentuk efektif sejak 1 Januari 1926. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah Hindia Belanda membentuk Kabupaten Karawang yang terdiri dari 7 distrik termasuk distrik Subang, Sagaleherang, dan Pamanukan. Pada 1928, distrik Pagaden dibentuk kembali yang wilayahnya diambil dari distrik Pamanukan dan Subang. Sejak saat itu, wilayah Kabupaten Subang modern terdiri dari 4 distrik inti, yaitu Pamanukan, Pagaden, Subang, dan Sagaleherang. Menurut buku Pengenalan Potensi Cagar Budaya Kabupaten Subang, bangunan ini merupakan bekas kantor pusat PNC Lens masa Belanda. Tahun 1878 sampai 1973, milik perusahaan PNC Lens.
1973 sampai 1978 milik pemerintah daerah Kabupaten Subang. 1978 sampai 2011 milik keluarga Harun Al-Rasyid. 2011 sampai saat ini merupakan milik PT PN 7 Subang. Pada awal pembangunannya, Hotel Plaza sendiri pada awal pembentukannya merupakan sebuah bangunan kantor administrasi Inggris yang berfungsi mengumpulkan hasil perkebunan di daerah Kabupaten Subang tersebut. Oleh karena itu, bangunan ini sebenarnya menjadi saksi bisu perkembangan ekonomi dan juga administrasi pada masa kolonial di Subang. Setelah digunakan oleh Inggris, bangunan tersebut kemudian digunakan juga oleh pemerintah kolonial Belanda dan juga Jepang yang kemudian dibeli oleh keluarga Harun pada tahun 2000 dan beroperasi hingga tahun 2005. Untuk potensinya sebagai cagar budaya, Hotel Plaza sendiri memiliki sebuah sejarah yang sangat panjang dan sangat terikat berat dengan kota Subang itu sendiri. Dari segi historisnya, bangunan ini sudah ada dari abad ke-19 dan merupakan peninggalan langsung dari zaman kolonial. Bangunan ini menjadi representasi perjalanan kota Subang dari abad ke-19 hingga abad ke-20 dilihat dari perjalanan hotel tersebut dari masa di Inggris, di bawah Belanda, dan di bawah Indonesia pada abad ke-21. Dari segi nilai budaya sendiri pun hotel ini tidak kalah pentingnya, dikarenakan hotel tersebut memiliki sebuah nilai budaya yang sangat kental karena sangat terkait dengan memori dan cerita masyarakat setempat. Banyak cerita yang beredar tentang seberapa angker hotel ini yang sudah melegenda di kota Subang. Penulis sendiri sebagai warga asli kota Subang sudah mengetahui hotel tersebut semenjak saya kecil dan hotel tersebut sudah menjadi bagian dari simbol budaya warga Subang. Bahkan tokoh dan masyarakat mengusulkan agar hotel tersebut dipertahankan, tidak diubah, dan dijadikan bangunan cagar sebagai bentuk pelestarian warisan sejarah yang mengakar dalam kehidupan warga Subang. Keberadaan hotel ini memang sudah menjadi simbol perjalanan transformasi kota Subang dan peranannya dalam konteks sejarah daerah. Oleh karena itu, kita simpulkan bahwa Hotel Plaza Subang memiliki potensi sebagai situs cagar budaya yang sangat kuat dikarenakan faktor historis dan budaya yang sangat kuat dan mendalam.